Halo teman-teman, ketemu lagi di Mas Arya Channel, terus belajar terus tumbuh. Pada video kali ini kita mau jawab-jawab pertanyaan teman-teman yang masuk melalui kolom komentar. Nah teman-teman yang punya pertanyaan juga boleh loh kirim pertanyaannya lewat kolom komentar, nanti saya akan jawab satu persatu. Cuman sebelum kirim komentar, klik tombol subscribe dulu supaya channel ini bisa terus berjalan, kita bisa terus belajar bersama, tumbuh bersama melalui channel ini. Yuk yang belum subscribe, subscribe sekarang. Oke, makasih. Kita jawab dulu. Kita baca dulu pertanyaannya. Ini dari Mas Kasogi. Halo, permisi Mas. Perkenalkan, nama saya Kasogi. Saya ingin bertanya dong, bagaimana cara manajemen inventory yang baik untuk toko kelontong? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke. Sekarang kita jawab ya. Jadi kalau yang dimaksud manajemen inventory adalah manajemen stok barang, itu yang paling enak, paling gampang, paling mudah adalah menggunakan aplikasi POS atau Point of Sales atau aplikasi kasir. Itu banyak tersedia gratis di Play Store, silakan di-download dan juga dipilih mana yang paling teman-teman sukai, mana yang menurut teman-teman paling cocok, dan Mas Kasogi juga cocok. Silakan dicoba. Itu jadi sudah lengkap, ada manajemen stok barangnya, ada manajemen keuangannya juga, kemudian ada banyak sekali pencatatan yang lengkap melalui aplikasi POS. Saya sendiri menggunakan seperti ini. Ya, ini. Nah, ini. Saya menggunakan aplikasi ini untuk pencatatan transaksi. Jadi setiap kali transaksi otomatis stok barang sudah berkurang melalui aplikasi ini. Jadi stok barang yang saya miliki saya jadikan satu, teman-teman. Saya jadikan satu di satu stok, walaupun ada tempat penyimpanan yang terpisah, tapi secara global stoknya jadi satu. Nah, ini sekaligus juga mau menjelaskan bahwa toko kelontong itu ada ya dua jenis lah, dua macam gitu ya. Yang pertama yang menyimpan stok barangnya hanya di toko saja, itu biasanya toko kelontong yang tidak terlalu besar atau mungkin warung, itu biasanya stoknya ya yang ada di toko saja. Tapi ada juga toko-toko yang sudah mulai bertumbuh besar atau memang sudah besar, jadi menyimpan barangnya selain di toko yang dijual itu, kemudian juga ada yang di gudang atau di tempat penyimpanan tersendiri. Nah, kalau untuk teman-teman dan juga Mas Kasogi yang punya gudang, itu sebaiknya di gudang ditambahkan kartu stok. Kartu stok ini sebagai perwakilan barangnya. Jadi nanti ketika kita melakukan stok opnam, kita mau menghitung barang secara keseluruhan, kita tidak perlu menghitung satu persatu barang karena itu sangat merepotkan ya. Kita cukup kumpulin aja kartu stoknya yang ada di gudang, kemudian kita cocokkan jumlahnya dengan yang ada di toko. Yang di gudang ditambahkan dengan yang di toko sama dengan stok total, seperti itu. Nah, untuk cara pembuatan kartu stok, sekarang kita bahas caranya ya. Nah, teman-teman, untuk membuat kartu stok atau kartu kontrol, kita pakai kertas seperti ini, teman-teman. Kalau saya pakai HVS dibagi 4. Dan ini adalah kertas yang bekas pakai, sudah terpakai di sisi belakangnya. Jadi bisa memanfaatkan kertas-kertas yang sudah terpakai daripada dibuang, teman-teman. Sayang kan? Lebih baik untuk bikin kartu stok atau kartu kontrol. Jadi barang-barang kita yang ada di gudang atau ada yang di tempat penyimpanan terpisah yang bukan di toko, itu bisa diberi kartu stok sehingga jumlahnya lebih terkontrol, teman-teman. Yuk kita mulai ya. Kita akan bikin 5 kolom, teman-teman. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti ini, ada 5 kolom, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini masing-masing nanti akan kita beri nama kolom-kolomnya. Sementara yang paling atas ini, yang paling panjang atau paling lebar ini, nanti akan dipakai untuk memberi nama barang atau nama produk yang akan kita beri kartu stok. Oke, yang pertama adalah kolom tanggal, teman-teman. Tanggal. Kemudian yang kedua adalah barang masuk. Yang kedua adalah barang keluar.
Nah, yang ketiga adalah sisanya, itu saldo. Ya, atau kalau teman-teman mau lebih singkat menggunakan bahasa Inggris, ini in dan ini out gitu ya. Nah, ini adalah saldo. Nah, sementara kolom yang terakhir adalah kolom keterangan. Nah, keterangan ini tidak selalu harus diisi, tapi harus diberi ruang yang agak lebar supaya memudahkan kita kalau untuk menulis sesuatu. Kalau kolom ini masuk, keluar, dan saldo itu hanya angka, jadi tidak perlu kolom yang begitu lebar, teman-teman. Tidak perlu space yang begitu lebar. Nah, kita bisa membuat kartu seperti ini sejumlah produk yang akan kita beri kartu stok. Kalau di gudang kita sangat banyak barang, kemudian tidak memungkinkan untuk semuanya diberi kartu stok, tidak apa-apa teman-teman, sambil berjalannya waktu nanti kita bisa menambah satu demi satu produk yang akan kita berikan kartu stok, mana yang kita rasa perlu supaya kita bisa memudahkan untuk mengontrol stok barang tersebut. Nah teman-teman, kita akan buat lagi. Nah teman-teman, sebagai contoh sekarang kita sudah punya 3 kartu stok ya. Nah sekarang kita tinggal cara mengisinya saja. Kita praktekkan cara mengisinya. Yang pertama, tanggal kita isi ketika kita mengisi salah satu dari kolom ini, atau salah dua ya, karena saldo harus selalu diisi teman-teman. Misal kita kasih contoh barangnya, nanti disesuaikan ya, nanti teman-teman jualannya apa, tinggal disesuaikan saja, nama barangnya ditulis di kolom paling atas. Kalau saya karena jualan kemasan plastik, saya akan contohkan menggunakan Mika Bento, misal Mika Bento. Nah, Mika Bento ini karena ini masih kosong, kita isi paling awal adalah saldonya teman-teman. Saldonya berapa? Saldonya saya masih punya Mika Bento itu sebanyak 100 piece itu ya. Ini misalnya diisi adalah stok awal. Gitu. Nah, kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 ini ada keluar misalnya 30 piece itu, karena mau di display di toko. Sementara ini adalah barang di gudang ya, 100 piece ini mau di display 30 piece. Jadi 30 piece keluar dari gudang, sisanya berarti adalah 70 piece seperti itu. Nah, seperti tadi, karena ini mau di display di toko, kita bisa tulis keterangan display toko. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, misal barang lain juga sekarang kita coba dengan barang lain. Barang lain yang saya jual adalah gelas. Gelas ulir. Nah, ini gelas plastik teman-teman. Saldonya adalah 80 slop. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2022 keluar sejumlah 10 slop. Berarti sisanya saldonya adalah 70 slop. Keterangannya terjual. Ya, misal seperti ini. Ya, kemudian berikutnya teman-teman. Nah, misal yang ketiga adalah kap agar. 65 mili. Tanggal 28 Januari 2022 saldonya adalah 80 juga, 80 slop. Kemudian pada tanggal 29 Januari 2022 keluar 10 slop. Saldonya berarti 70 slop. Keterangannya di display toko. Nah, kemudian pada tanggal 30 Januari 2022 misalnya keluar lagi 5. Berarti tinggal 65. Kita beri keterangan lagi, misalnya ini laku terjual. Nah, seperti itu teman-teman.
untuk pengisian dan penulisan stok barang pada kartu stok. Nah, sekarang kita akan coba menempel kartu stok ini pada masing-masing produk. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh penempatan kartu stok pada barang-barang di gudang, yaitu ditempelkan pada produknya langsung sesuai dengan nama yang tertera pada kartu stok. Nah, nanti ketika ada perubahan data atau perubahan jumlah, langsung saja kita tuliskan seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya. Kalau ada barang masuk, kita tulis pada kolom masuk, kemudian kita tambahkan pada saldonya. Sedangkan ketika barangnya keluar, kita tulis pada kolom keluar dan kita kurangkan saldonya. Kemudian cara yang kedua adalah kartunya tidak perlu ditempel, tetapi dikumpulkan menjadi satu. Nanti ketika ada perubahan jumlah, baru kita cari kartu stoknya dan kita sesuaikan jumlahnya seperti cara tadi. Nah, teman-teman, demikianlah video kita kali ini. Jika ada pertanyaan atau kritik dan saran, bisa langsung ditulis di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.